Halo rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya masih di channel Pertanian Terpadu. Hari ini saya akan berbagi informasi mengenai tetelo. Ya, untuk rekan peternak semua yang bergelut di bidang ternak ayam khususnya unggas seperti ini ya, harus tahu dan juga memahami tentang masalah tetelo ini, karena tetelo ini adalah salah satu hal yang wajib diwaspadai dan seringkali menyebabkan kerugian besar pada peternak khususnya unggas. Nah, ini kita punya satu contoh DOC masih anakan ini ya, masih sekitar umur 1 bulan yang kemarin kita rawat secara intensif, ternyata terkena tetelo dan keadaannya seperti ini. Sebenarnya bisa berdiri, kadang dia akan terlihat seperti normal seperti ini ya, keadaannya normal berdiri biasa, namun kadangkala kondisi ini sudah cukup lumayan parah sehingga kepalanya bisa seperti atau seolah-olah berputar-putar. Nah, ini seperti contoh ini seperti ini. Ini lama-kelamaan dia seperti puyeng seperti itu ya. Dan sangat kasihan sekali. Nah, seperti ini. Nah, tetelo ini perlu kita waspadai karena sebenarnya ini menular ya, bisa menyebar ke ternak kita yang lainnya, ke ayam-ayam kita yang lain. Makanya kalau ada kasus seperti ini, yang pertama harus kita lakukan adalah kita pisahkan atau kita isolasi dari ternak kita yang lain. Kalau tidak, nanti dia akan bisa menular ke yang lainnya. Nah, untuk kalau sudah terjadi seperti ini, biasanya kalau dalam skala peternakan besar ini segera dimusnahkan agar tidak menyebar ke yang lain. Tetapi biasanya kalau sudah seperti ini ada yang terjangkit, biasanya umumnya dalam satu kandang itu bisa banyak yang terkena dan ini lumayan parah. Untuk tetelo ini cukup parah, makanya perlu sangat diwaspadai apabila terjadi seperti ini. Pertama kita pisahkan dan bisa segera kita musnahkan sehingga tidak menulari yang lain. Nah, ini gejalanya seperti ini ya, ini yang sudah parah ya. Ini sebenarnya menyerang saraf seperti itu kurang lebih kalau tidak saya salah, sehingga dia seperti ini dan ini sudah tidak bisa ditolong atau tidak bisa kita rawat lagi karena ini sudah lumayan parah. Hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah dengan segera memisahkan dari kandang kita. Nah, itu kemudian yang terpenting dari masalah tetelo ini adalah pencegahan. Sebenarnya tetelo ini masih bisa dicegah karena selama bertahun-tahun saya beternak ayam itu saya jarang sekali mendapatkan masalah seperti ini, baik itu pada usia ayam yang kecil maupun yang usia yang sudah besar. Karena biasanya saya untuk usia yang sudah besar, yang sudah bisa makan pakan racikan sendiri, saya secara rutin paling tidak seminggu sekali memberikan daun pepaya. Nah, itu sebagai pencegahan salah satunya untuk tetelo. Untuk jenis DOC biasanya saya karantina, istilahnya saya pisahkan dari ayam-ayam yang besar, saya berikan kandang khusus dan itu benar-benar steril, tidak ada keluar masuk unggas yang lain dari tempat lain maksud saya. Nah, seperti ini adalah salah satu ini DOC yang berasal dari luar kandang kita, jadi memang mungkin sudah membawa bibit tersendiri dari sana dan ternyata di sini ketika kondisi tidak badannya kebetulan ini memang seperti ini, jadi akhirnya terkena. Sebagai catatan juga, ini adalah masa peralihan musim pancaroba dari musim hujan ke musim panas dan itu memang sering terjadi seperti ini. Yang terpenting adalah kita bisa mengantisipasi atau bisa mencegah supaya tidak terjadi case seperti ini, kita dapat tetelo di peternakan yang kita kelola. Nah, itu tadi. Singkat saja ya, untuk kali ini kita akan bahas secara lebih rinci mengenai tetelo ini.
baik itu cara pencegahannya maupun cara penanganannya seperti apa nanti pada video berikutnya saja. Ini untuk video kali ini kita akan perkenalan saja untuk mengenalkan istilahnya bahwa di kandang ayam kalau kita mau beternak, salah satu yang harus kita hadapi adalah ini, penyakit seperti ini, dan ini lumayan sangat keras istilahnya, lumayan sangat bisa merugikan peternak semua. Maka dari itu kita harus mulai dari sekarang, apalagi untuk rekan-rekan yang baru mulai belajar atau mau mencoba ternak itu mulai dari sekarang harus mempelajari berbagai hambatan atau kendala-kendala yang sering dialami oleh peternak, termasuk salah satunya TTLO ini atau yang biasa disebut juga ND atau apa gitu. Nah, seperti itulah ya. Intinya pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Singkat saja video kita kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua. Salam satu hobi. Semoga sukses untuk rekan semua yang beternak di bidang ternak unggas ayam. Sampai bertemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.